warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat SDGs Desa Indonesia. Salam bahagia dan semangat di hari Jumat minggu pertama di bulan Mei ini. Baik, berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap desa, makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah mari tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat SDGs Desa Indonesia. Salam bahagia dan semangat di hari Jumat minggu pertama di bulan Mei ini. Baik, berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap desa, makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah mari tanya Gus Ivan. Saat ini Gus Ivan sudah bergabung bersama kita, jadi nanti teman-teman bisa bertanya kepada beliau melalui forum ini dengan seperti biasa menyampaikan secara singkat, tapi sebelumnya harus raise hand dan open video. Iya, baik Bapak, sudah ada yang bergabung bersama kita 2 orang, kita beri ruang. Pertama ada Pak Bali Adi Parmadi, monggo, open mic. Ya, langsung open mic Bapak, monggo. Baik, bisa didengar Bu Eri? Jelas. Baik, terima kasih. Selamat pagi Gus Ivan dan selamat pagi juga Bu Eri Purwaningtyas. Jadi berkaitan dengan ruang cakap SDGs Desa kali ini, kami ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah seperti disampaikan oleh Gus Ivan tadi berkaitan dengan MONEP, DD, di mana ketika sudah 2 hari yang lalu kami lihat sudah bisa diupdate sehingga menjadi di versi 3.0.0. Nah, ketika itu kita lihat sekarang menu APBDes tidak bisa diunduh. Di sana tidak muncul menu unduh yang sebelumnya ada. Sehingga teman-teman pendamping saat ini ketika ingin melakukan dan juga tidak ada di menu aksinya itu tidak muncul ubah APBDes. Nah itu. Jadi ketika teman-teman pendamping ingin melakukan perubahan ubah APBDes karena ada banyak juga salah tagging antara sarpras dan non sarpras sehingga teman-teman tidak bisa melakukan itu. Nah itu kami harapkan mudah-mudahan bisa segera dapat ditindaklanjuti khususnya di versi 3.0.0 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan lomba SDGs. Nah, mungkin di ruang cakap SDGs minggu yang lalu sudah disampaikan ada beberapa kendala yang kami hadapi di Bali. Itu banyak pertanyaan dari teman-teman di desa berkaitan dengan begini. Skor SDGs itu sudah muncul. Ada juga skornya sudah cukup tinggi, ada 68 begitu secara umum. Tetapi ketika di-download tidak muncul data, BNBA-nya tidak ada. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, skor sudah muncul, kemudian di-download data ada, tetapi ketika ingin melakukan edit, ketika ingin melakukan edit oleh enumerator dan admin desa, ketika dilakukan edit, ketika di submit itu muncul tidak, artinya tidak ditemukan survei. Nah, begitu kasusnya, sehingga tidak bisa kesimpan. Itu berkaitan kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, terima kasih Gus Ivan sudah disampaikan tadi berkaitan dengan IDM, pemutahiran data IDM. Karena ini surat kan sudah meluncur, harusnya sudah dilakukan pemutahiran IDM per 1 April. Nah ini sudah lewat hampir 1 bulan, sehingga banyak juga desa yang bertanya, kapan ini akan segera dibuka, sehingga desa bisa melakukan pemutahiran IDM di tahun 2023. Jadi mudah-mudahan seperti tadi disampaikan dalam minggu ini bisa segera. Terima kasih Gus Ivan dan juga Bu Heri. Terima kasih. Iya, langsung sekaligus Bang Mulya Rahmat. Nanti kita sudah simpan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulya Rahmat dari Aceh.
mau bertanya dan sedikit diskusi. Pertama, kami ada kendala. Pertama masalah ketika di pembiayaan, kami nggak untuk tahun 2023 ini agak unik nih di level kabupaten. Ketika di kabupaten tidak melakukan rekon, istilahnya tutup buku lah, rekon laporan realisasi tahap 3. Jadi pembiayaan nilai silpa itu tidak ada. Silpa DD-nya karena tidak ada rekon di kabupaten di keuangan, tidak ada pembiayaan, sehingga pembiayaan di APBD tidak disebutkan silpa DD-nya. Jadi kami sudah ingatkan, mau kabupaten tidak, kami kan di level kecamatan, mau siap kabupaten atau tidak, dari desa itu mereka harus dengan informasi yang ada, sisa di rekening desa, dan kalau ada di cash on hand, itu kan harusnya pembiayaan mereka sebutkan berapa ininya. Tapi karena gara-gara tidak siap, tidak ada melakukan rekon, sehingga pembiayaan itu nanti katanya tunggu di perubahan silpa DD-nya. Jadi sehingga kita di Monep DD kan tidak ada pembiayaan DD-nya. Ini agak-agak unik juga, nanti kata di perubahan. Padahal kita berpikir kok seperti itu konsepnya. Nah, ini nanti kan kita pas input di APBD tentu kan DD-nya tidak akan muncul. Ini kan agak-agak kami ya level kecamatan agak menganggap unik aja. Nah, bagaimana ini nanti ke depan di perubahan baru muncul DD kan sesuatu yang agak aneh. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Iya, menarik Bapak. Ada 4 poin utama yang disampaikan oleh teman-teman kita. Monggo bisa langsung. Ya, pertama keterkaitan dengan Monef DD jelas. Kemudian yang kedua tindak lanjut dari lomba SDGs yang dimana teman kita yang ada di Bali mendapatkan kendala untuk mengupdate dari hasil uploadan SDGs desa yang kemudian tidak bisa diedit. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah berkaitan dengan IDM karena ini alur tahapannya sudah berjalan 1 tahun tapi ternyata webnya masih belum bisa diakses. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan dengan pembiayaan 2023 untuk Silpa DD 2022 yang belum ada rekonsiliasi. Monggo Bapak. Ya, kayaknya Pak Gus Ivan terpental. Oke, kita tunggu beliaunya masuk lagi karena saat ini Gus Ivan sedang dalam perjalanan, jadi memang iya, Gus Ivan masih terpental sambil menunggu beliau. Teman-teman, ini ada 4 pertanyaan sebelum beliau masuk. Ada juga yang bertanya, kita beri ruang sekalian. Bang Emri Zelmi, sambil menunggu Bapak masuk kembali. Siap. Baik, Mbak Tia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ini bukan bertanya nih Mbak Tias, ini terkait yang ditanyakan oleh Pak yang dari Bali tadi. Yang pertama itu kan terkait dengan edit APBDes. Nah, saya coba ini bisa untuk dilakukan edit APBDes, Pak. Nah, jadi di menu aksinya itu dia muncul. Nah, itu udah saya coba dan ini kita kan mengklik di situ kan di progres, kemudian kita pilih itu desa dan itu di menu aksinya itu bisa kita masih tampil seperti yang lama. Tidak ada kendala sepertinya. Itu ada menu untuk cetak, untuk posting ulang, kemudian ada ubah APBDes, kemudian posting APBDes perubahan dan riwayat data. Dan itu masih bisa. Nah, kemudian terkait dengan realisasi kegiatan. Nah, untuk realisasi kegiatan di sini masih ada tampilan untuk unduh kegiatan Sapras dan non Saprasnya itu Mbak Tias. Jadi kalau sepertinya ini tidak ada masalah. Masih bisa gitu, Pak. Nah, ini cuman untuk menjawab menjawab pertanyaan dari Bapak yang dari Bali tadi gitu kan. Nah, mungkin itu Mbak Tias sementara penjelasan dari kami. Bang Emri, ini ada yang minta bisakah share screen keterkaitan apa yang disampaikan oleh Bang Emri biar nanti lebih jelas, teman-teman. Ya, Mbak Tias belum terbuka. Laptopnya beda. Oh ya, iya. Beda apa?
Baik. Oke, nanti itu udah saya coba itu. Iya. Sambil menunggu Gus Ivan masuk kembali di forum ini, di sini juga sudah ada yang raise hand, Bang Sarman, open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tias. Langsung saja pada pertanyaannya. Di sini kami agak kebingungan karena kalau tahun lalu di web SID itu untuk rekomendasi program SDGs itu kami masih bisa untuk mengakses melalui print PDF, meskipun print PDF-nya itu melalui screenshot, melalui print langsung dari HTML-nya, webnya, tapi saat ini tuh tidak bisa diakses. Ya, baik di capture nggak bisa, kemudian ini menjadi kendala di dalam proses untuk menyusun dokumen RPJMDes, karena di dalam dokumen RPJMDes itu ini rekomendasi program ini juga menjadi bahan untuk melakukan penyusunan RPJMDes oleh desa-desa yang sudah definitif kepala desanya. Nah, ini yang mungkin yang kami tanyakan, pernah kami sampaikan juga di tim Sapa Desa, tetapi sampai dengan saat ini belum ada respon. Jadi kami dari Gorontalo ini ada beberapa desa, sekitar 30 desa di kabupaten kami itu, sementara penyusunan RPJMDes terkendala di harus mengambil rekomendasi program secara manual. Mungkin ada solusi lain sehingga teman-teman bisa dimudahkan untuk melihat dan mendownload rekomendasi program dari SDGs 1 sampai SDGs 18, utamanya di aplikasi web SID kependesa.go.id. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Iya, ini berkaitan dengan mungkin ada teman-teman yang sudah bisa ataukah kasusnya sama seperti yang dialami oleh Bang siapa tadi, keterkaitan untuk mengunduh rekom dari webnya SID tentang rekomendasi program. Ya, jadi apakah ini memang semua teman-teman tidak bisa mengunduhnya atau memang dibuat sistem seperti itu di web SID-nya. Nanti kita sampaikan ke Gus Ivan sambil menunggu beliau. Baik, kita beri ruang untuk Bang Manason. Oh, Bapak sudah bergabung. Iya, mohon maaf. Masuk Jakarta malah mati semua. Gitu ya, Bapak. Iya. Gimana? Ya, ini sebelum kita beri ruang ke Bang Manason, ini ada 5 pertanyaan utama yang disampaikan oleh teman-teman berkaitan dengan Monef dana desa, kembali lagi berkaitan dengan realisasi penggunaan dana desa di tahun 2023, kemudian berkaitan juga dengan lomba SDGs di mana desa harus mengupdate SDGs desa, di mana ada temuan bahwa skor SDGs-nya ada, sudah keluar, kemudian isiannya juga sudah bisa diunduh, tapi ternyata tidak bisa diupdate oleh desa, oleh enumerator desa. Kemudian yang ketiga, keterkaitan dengan IDM, Bapak. Saat ini alur tahapannya kan alur tahapan pemutahiran data IDM yang dimulai di bulan April, tapi sampai saat ini webnya belum bisa digunakan, belum bisa diakses. Kemudian yang keempat berkaitan dengan adanya kendala untuk teman-teman untuk menginput pembiayaan khususnya dari Silpa DD 2023 yang belum masuk dalam APBDes, sehingga kebingungan nanti dimasukkan di perubahan atau bagaimana untuk Silpa DD 2022-nya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan webnya SID, teman-teman tidak bisa mengunduh hasil rekomendasi program yang tertuang dalam webnya SID. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mbak Tias. Tadi yang Aceh, kabupaten mana ya? Nanti diinfokan. Nanti biar timnya Pak Lutfi yang langsung menghubungi Dinas PMD-nya. Harusnya sih memang semua Silpa ya sudah ada gitu. Jadi kalau ada perbedaan kebijakan seperti itu, nanti kami sampaikan ke Pak Lutfi di Dirjen PDP yang mengurus tentang dana desa.
nanti biasanya beliau akan langsung menghubungi dinas PMD setempat gitu. Nanti biar beres urusan itu ya. Kemudian tadi yang mengenai apa namanya itu, bagaimana, apakah nggak ada menu edit ya? Mestinya sih ada sih. Coba kita lihat gitu. Kalau kita masuk sebagai PLD atau PD atau TA kabupaten yang menginputkan ya, bukan apa namanya, bukan mentornya. Jadi kalau di sini sih kalau masih lengkap sih ini apa namanya itu, untuk cetak posting ulang APBDes yang awal atau ubah, kemudian posting APBDes perubahan. Nah ini ada satu kabupaten yang tidak memilih posting ulang APBDes awal gitu. Jadi mereka memilih posting APBDes perubahan, sehingga ketika muncul di progres itu APBDes perubahan sudah ada sampai puluhan itu. Kan itu lazimnya perubahan itu masih nanti gitu. Jadi kalau memang ada kesalahan di post kliknya mestinya posting ulang APBDes awal. Jadi nanti di situ bisa mengklik ulang. Jadi menu itu masih ada, cuman kalau menu untuk download bagi kalangan di atas desa itu di dalam menu download hasil APBDes itu kemarin ada usulan dari BPSDM supaya dipindahkan downloadnya itu direalisasi gitu. Jadi kalau emang itu masih diperlukan, nanti kami sampaikan lagi ke BPSDM supaya download ada dua-duanya paling enggak gitu, supaya kalau ada yang perlu download APBDes juga mudah, kalau ada yang perlu download realisasi juga bisa gitu. Jadi supaya tidak apa namanya, kalau kami pribadi sih lebih suka begitu menu itu ada jangan dihapus gitu, karena apa namanya, ya menghapus lebih mudah daripada membuat sih. Cuman wong sudah terlanjur ada kok, pasti kan karena dulu disusun karena ada kegunaan gitu. Kemudian kalau soal SDGs, jadi apa namanya itu, updating memang penting, dan ini waktunya kan memang jadi tinggal sedikit kalau untuk keperluan lomba ya. Tapi kalau untuk keperluan desa sendiri kan masih banyak gitu. Nah, kiranya untuk bagian SDG desa mungkin nanti kami perlu cek satu persatu, Mbak Tias, karena dari tim kemarin kami tanyakan problem-problem seperti itu kalau memang ada kasus ya harus ditangani secara manual satu persatu. Jadi nanti kami akan minta supaya menghubungi untuk yang kasus yang Bali itu. Tapi memang kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa di dalam capaian SDGs itu di situ ada rekomendasi program ini, dan ini kemarin kami sampaikan ke Ibu Kapus Datin supaya segera dialihkan ke SID untuk perbandingan skor SDGs, karena perbandingan skor ini yang digunakan untuk penilaian SDGs gitu. Jadi kalau Pemda, rekan-rekan pendamping di level kabupaten, provinsi, dan pusat membutuhkan menjadi lebih mudah gitu. Di level kecamatan juga. Jadi ini dua menu yang ada di dalam dashboard yang akan disampaikan. Makanya tadi yang terakhir soal nggak bisa download rekomendasi, memang saat ini downloadnya ada di dalam dashboard. Jadi kemarin sore atau menjelang maghrib itu kami sampaikan supaya dua menu ini dipindahkan. Sehingga kalau kita mencek untuk menu SID itu memang di situ belum ada rekomendasi ya, belum ada rekomendasi. Makanya ini kemarin kami sampaikan supaya
bisa dibereskan gitu. Nah, kemudian ada teguran dari BPK bahwa upaya untuk screenshot dari SID itu harus ditutup begitu. Jadi kalau kita ingin coba screenshot di sini, itu akan muncul screenshot dilarang gitu. Jadi ini memang ada teguran dari BPK kepada Kementerian Desa bahwa supaya ini hanya bisa dilihat tapi tidak bisa di screenshot gitu. Tapi tentu saja khusus untuk admin desa itu admin desa tetap bisa mendownload. Ya. Jadi kalau yang bukan admin desa mungkin nggak bisa, tapi kalau admin desa dia tetap bisa untuk mendownload isian dari SID ini. Ya. Jadi kalau admin desa tetap bisa gitu. Jadi kecuali yang selain admin desa memang jadi nggak bisa ya. Karena memang sudah ada teguran dari BPK. Jadi kita coba saja misalnya. Ada nggak ini? Kalau ada admin desa pasti bisa mendownloadnya ini 49. Ya kalau dia admin desa dia bisa mencek, kemudian bisa mendownloadnya sehingga nanti keluar isinya dalam bentuk PDF maupun Excel. Tapi kalau yang non admin desa bahkan untuk mengklik itu pun akan ditulis tidak bisa untuk capture atau membuat screenshot dari SID. Kira-kira perkembangannya seperti itu, Mbak Tias. Tapi ini kalau untuk admin desa, semua data SDG desa nomor 1 sampai nomor 18 itu kalau ada datanya ini semua data sudah berwarna hijau toska, artinya bisa di-download seluruh data yang ada di sini. Kalau kita lihat sampai edisi desa ke 18 nanti sambil ininya jalan itu desa sudah bisa mendownload seluruh BNPA yang ada di sid.kemendesa.go.id. Nanti ini sambil keluar datanya karena memang tune up dari SID ini masih terus dilakukan untuk mempercepat datanya keluar. Begitu, Mbak Tias, perkembangannya sampai saat ini ya. Iya, sudah sangat jelas. Kalau untuk IDM tadi, maksudnya memang saat ini belum dibuka. Jadi kemarin sore itu izin baru kami keluarkan karena baru beres. Kemarin terakhir yang diperbaiki adalah bahwa BNPA itu hanya bisa dilihat dan di-download oleh admin desa. Jadi nanti pihak kabupaten, kemudian provinsi, bahkan Kemendes juga, kalau dia bukan super admin, tidak akan bisa download BNPA. Jadi tetap sesuai arahan dari Menteri Desa, bahwa data BNPA itu adalah data milik desa. Meskipun diletakkan di IDM, tetap saja yang bisa download BNPA adalah admin desa. Selain admin desa tidak bisa, kecuali super admin karena untuk keperluan teknis perbaikan aplikasi. Begitu Mbak Tias. Nanti sudah beres kok kemarin. Jadi dan izin dari Pusdatin dari BPI juga sudah diberikan pada PDP kalau mau melaunching karena sudah kami cek dari sisi keamanan aplikasinya gitu. Begitu, Mbak.
Iya, terima kasih Bapak. Ini ada sedikit informasi dari yang sudah kita laksanakan ketika mensosialisasikan keterkaitan dengan IDM. Kemarin kita sudah mendapatkan template-templatenya untuk pemutahiran data IDM. Nah, ternyata ada template yang isinya tidak sesuai dengan judulnya, yaitu keterkaitan dengan pengisian template untuk rumah yang tidak layak. Jadi, tidak layak huni. Ya, kemarin kita lihat isinya itu kolom-kolomnya itu ternyata keterkaitan dengan listrik, jadi tidak sesuai. Ini juga ya. Kami cek ulang karena kemarin waktu sampai ke saya concern yang arahan Pak Menteri soal keamanan data milik desa itu ya. Tapi nanti kami cek, berarti soal RTLH keliru listrik ya, masih ada keliru listrik ya. Ya, saya cek nanti sebentar lagi sampai ruangan. Ya. Upaya memperbaiki proses pendampingan maupun kendala-kendala yang dihadapi sudah terjawab. Jadi tak terasa juga, Gus Ivan, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semua permasalahan semoga bisa teratasi dengan baik sehingga teman-teman bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik pula. Terima kasih Mbak Tias, kerabat desa sekalian, juga rekan-rekan yang ikut serta di acara pagi hari ini. Iya, kerabat desa luar biasa, kita punya kepala BPI yang sangat responsif, jadi apapun permasalahan yang kita hadapi segera ditindaklanjuti. Sekali lagi ikuti kami di setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.